Press Rilis APBN per 31 Oktober tahun 2022 pada KPPN Klaten. APBN pada bulan Oktober tahun 2022 masih memiliki peran penting dalam menjaga dan melindungi perekonomian secara umum dan daya beli masyarakat dari dampak kenaikan harga pangan dan energi global akibat dari konflik Ukraina-Rusia. Pasca 2 bulan setelah ditetapkannya harga baru untuk bahan bakar minyak, masyarakat secara umum masih dalam tahap penyesuaian. Namun berdasarkan pantauan yang dilakukan KPPN Klaten, pergerakan atas sejumlah komponen harga, terutama di sektor komoditas pangan pada bulan Oktober tahun 2022 secara perlahan namun pasti mengalami penurunan harga dibandingkan bulan sebelumnya. Dilansir dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, ada beberapa daerah yang mengalami deflasi di bulan Oktober tahun 2022 yang disebabkan penurunan harga cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, dan angkutan udara. Sedang komoditas dan kegiatan utama yang menahan deflasi adalah kenaikan harga beras, rekreasi, bensin, tarif jasa angkutan kendaraan roda 2 online, dan bahan bakar rumah tangga. Hal tersebut juga terlihat dari pantauan KPPN Klaten atas 2 kabupaten di lingkup kerjanya, yaitu Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten, atas sejumlah harga bahan kebutuhan pokok yang cenderung menurun, sehingga mendorong daya beli masyarakat cenderung ke arah yang positif. Saudara-saudara sekalian, akan kami sampaikan realisasi APBN yang dikelola KPPN Klaten per 31 Oktober tahun 2022. Wilayah kerja KPPN Klaten adalah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali dengan jumlah satker mitra kerja adalah 74 satuan kerja. Pagu dana yang dikelola adalah sebesar Rp2,32 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1,20 triliun dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp1,13 triliun. Dari total pagu dana yang dikelola sebesar Rp2,32 triliun telah direalisasikan sebesar Rp1,87 triliun atau sebesar 80,04%. Pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp1,2 triliun telah terrealisasi sebesar Rp861,26 miliar atau sebesar 71,76% yang terdiri dari 1. Belanja pegawai dengan pagu sebesar Rp610,03 miliar telah terrealisasi sebesar Rp494,82 miliar atau sebesar 81,11%. 2. Belanja barang dengan pagu sebesar Rp453,58 miliar telah terrealisasi sebesar Rp311,68 miliar atau sebesar 68,72%. 3. Belanja modal dengan pagu sebesar Rp136,61 miliar telah terrealisasi sebesar Rp54,74 miliar atau sebesar 40,07%. 4. Belanja bantuan sosial dengan pagu sebesar Rp22.500.000 telah terrealisasi sebesar Rp22.500.000 atau sebesar 100%. Sedangkan untuk belanja transfer ke daerah dengan pagu sebesar Rp1,13 triliun telah terrealisasi sebesar Rp1,01 triliun atau sebesar 88,81% yang terdiri dari 1. Belanja transfer dana desa dengan pagu sebesar Rp602,47 miliar telah terrealisasi sebesar Rp582,03 miliar atau sebesar 96,61%. 2. Belanja transfer dak fisik dengan pagu sebesar Rp253,02 miliar telah terrealisasi sebesar Rp161,37 miliar atau sebesar 63,78%. 3. Belanja transfer dak non fisik dengan pagu sebesar Rp276,31 miliar
telah terrealisasi sebesar 261,81 miliar atau sebesar 94,75%. Realisasi belanja DAK non-fisik diperuntukkan untuk bantuan operasional sekolah atau BOS sebesar 224,77 miliar rupiah. Untuk bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usaha dini atau BOP PAUD sebesar 34,58 miliar rupiah dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan atau BOP kesetaraan sebesar 2,46 miliar rupiah. Salah satu fungsi APBN adalah fungsi stabilisasi, yaitu menjaga keseimbangan keuangan antara masyarakat lewat intervensi demi menghindari inflasi dan menjaga daya beli. Di antaranya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan bantuan langsung tunai. Jumlah BLT yang telah disalurkan dari dana desa sebesar 124,76 miliar rupiah untuk Kabupaten Klaten dan sebesar 60,31 miliar rupiah untuk Kabupaten Boyolali, sehingga jumlah keseluruhan adalah 185,08 miliar rupiah. BLT disalurkan ke 652 desa dengan penerima manfaat sebanyak 65.052 keluarga. Untuk mendorong pembangunan fisik di daerah, disalurkan DAK fisik reguler dan DAK fisik penugasan. DAK fisik reguler untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam penyiapan sumber daya manusia berdaya saing dan infrastruktur dasar. Sedangkan DAK fisik penugasan yang bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran mayor proyek dan prioritas nasional tertentu serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. DAK fisik untuk Kabupaten Klaten meliputi 12 bidang yang terbagi menjadi 19 subbidang. Sedangkan untuk Kabupaten Boyolali meliputi 12 bidang yang terbagi menjadi 21 subbidang. Sampai dengan 31 Oktober tahun 2022 telah disalurkan sebesar 111,10 miliar untuk Kabupaten Boyolali dan 50,27 miliar rupiah untuk Kabupaten Klaten, sehingga jumlah keseluruhan adalah 161,37 miliar rupiah atau terrealisasi sebesar 63,78%. Untuk mendukung program wajib belajar sehingga seluruh anak dapat mengenyam pendidikan dan tidak putus sekolah, KPP Klaten menyalurkan dana BOS, BOP PAUD, dan BOP kesetaraan untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Dana BOS pada tahap 3 telah disalurkan ke 1.525 sekolah untuk 229.767 siswa di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten. Dana BOP PAUD pada tahap 2 telah disalurkan ke 1.891 sekolah untuk 53.271 siswa di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten. Dana BOP kesetaraan pada tahap 2 telah disalurkan ke 19 sekolah untuk 1.519 siswa di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten. Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP kesetaraan yang telah disalurkan sampai dengan 31 Oktober tahun 2022 ini adalah sebesar 261,81 miliar rupiah atau terrealisasi sebesar 94,75%. Selain belanja yang disalurkan melalui APBN, KPP Klaten turut mengawal dan mensukseskan program pembiayaan ultramikro, lebih dikenal dengan kredit UMI. Kredit ultramikro adalah program fasilitas pembiayaan kepada usaha ultramikro baik dalam bentuk kredit konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Tujuan pembiayaan tersebut adalah lahirnya para usahawan baru di sektor UMKM. Pada lingkup kerja KPP Klaten, program UMI sampai dengan 31 Oktober tahun 2022 terlaksana dengan data sebagai berikut. 1. Di Kabupaten Klaten, program UMI didukung oleh 8 penyalur utama dengan progres penyaluran UMI sebanyak 6.874 debitur dengan nilai penyaluran sebesar
25,08 miliar rupiah. 2. Di Kabupaten Boyolali, program UMI didukung oleh 9 penyalur utama dengan progres penyaluran UMI sebesar 4.636 debitur dengan nilai penyaluran sebesar 20,42 miliar rupiah. Demikian kami sampaikan laporan realisasi APBN Lingkup Kerja KPP Klaten per 31 Oktober tahun 2022. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.